Halo teman-teman, di sini saya akan sharing tentang bagaimana caranya membuat laporan ya hasil riset menggunakan metode SLR atau Systematic Literature Review dalam bahasa Indonesia, yaitu tinjauan literatur sistematis. Ini adalah yang biasa digunakan oleh mahasiswa, dosen untuk membuat tinjauan literatur sistematis atau SLR ya. Yang pertama itu pasti judul ya. Judulnya apa? Biasanya misalkan tinjauan literatur sistematis, sistem informasi geografis berbasis web, atau tinjauan literatur sistematis studi keamanan jaringan komputer. Nah, itu adalah judul ya. Kalau judul-judul itu untuk melihat contoh-contohnya sangat banyak sekali ya kalau kita buka Google Scholar. Ketik aja tinjauan literatur sistematis atau review sistematis atau langsung aja SLR. Nah, itu nanti ketemu judul-judul yang umumnya digunakan itu seperti apa. Yang kedua itu abstrak ya, biasa abstrak itu adalah terdiri dari latar belakang, metode dan hasil ya. Yang pertama selanjutnya adalah bagian pertama itu adalah pendahuluan. Nah, ini pendahuluan terdiri dari latar belakang yang menyebabkan atau diperlukannya penelitian tersebut, ya, publikasi tersebut ya. Kemudian yang kedua tinjauan pustaka, ini adalah tentang teori-teori ya yang akan diteliti. Contohnya misalkan systematic literature review tentang keamanan jaringan. Ya, ini adalah teori-teori tentang keamanan jaringan. Ya, kemudian yang B itu SLR itu sendiri. SLR itu apa? Mulai dikembangkannya itu kapan dan apa atau tujuan daripada SLR. Bagian ketiga metode penelitian. Ya, yang A itu metode review. Nah, ini diulas saja ya. Metode yang digunakan adalah metode SLR. Nah, ini sedikit diulas ya tentang fungsi ya atau bagaimana melakukan review menggunakan SLR, bedanya apa. Kemudian yang D, berisi research question, ini adalah inti daripada kita melakukan SLR. Misalkan kita ingin mereview secara sistematis tentang metode pengembangan sistem yang digunakan dalam mengembangkan suatu perangkat lunak. Ya, metode apa yang digunakan gitu ya, kemudian bahasa apa yang digunakan, kemudian eh, database apa yang digunakan. Nah, itu yang B ya. Kemudian search strategi itu bisa kita gunakan dalam mendapatkan artikel atau jurnal, itu kita mencarinya di mana. Misalkan kita mencari melalui Google Scholar, jadi search strateginya kita mencari di Google Scholar atau di Science Direct atau di Emerald ya gitu. Kemudian inklusi dan eksklusi kriteria, artinya yang masuk ke dalam kriteria, yang tidak masuk ke dalam kriteria. Misalkan inklusinya itu yang masuk ke dalam kriteria itu adalah yang jurnal yang sudah terakreditasi. Kemudian jurnal publikasi dari tahun 2019 sampai dengan 2023. Yang exclusion artinya bila jurnal itu tidak terakreditasi, misalkan bila jurnal itu keluaran tahun sebelum 2019 gitu. Quality assessment ya, di sini kita akan menilai hanya mengambil jurnal tertentu ya yang masuk ke dalam kualifikasi gitu ya, inklusi. Kemudian data collection ini adalah data primer dan data sekunder ya. Kalau data primer itu misalkan kita mengambil data yang hanya dari yang kita ambil di Google Scholar atau Science Direct atau yang lainnya ya. Sekunder itu data tambahan. Kemudian pada bab 4 ini hasil dan pembahasan ya. A, hasil search-nya itu kita dapatkan dalam Google Scholar tadi ya. Itu artikel yang membahas tentang tinjauan bidang yang kita teliti itu ada berapa nih? Gitu. Misalkan yang membahas tentang jaringan itu ada 100 jurnal, ya artikel yang membahas tentang keamanan itu ada 50 artikel. Kalau di Google Scholar sekian, kalau di Science Direct sekian, kalau di Emerald sekian gitu ya. Kemudian hasil selection, inklusi dan eksklusi. Nah, setelah kita dapatkan artikel-artikel itu kan kita download nih, kita baca dulu ya. Minimal itu judul dan abstraknya.
Nah, dia itu sudah masuk belum ke dalam inklusi dan eksklusi. Inklusi artinya dia masuk ke dalam kriteria gitu ya. Kita pilih nih. Oh, dari 100 artikel ini yang masuk kriteria ada 50, yang di luar kriteria ada 50, gitu, ada 30 gitu ya. Nah, kemudian hasil quality assessment ini tadi ya yang masuk misalkan yang terakreditasi ada 3, yang misalkan yang keluaran 2019 sampai 2023 itu ada 5 gitu. Nah, itu hasilnya. Ini biasanya dalam bentuk tabel. Kemudian analisa data atau literatur review ini biasanya dalam bentuk tabel ya, itu ditulis penulisnya siapa, terbitan mana gitu ya, kemudian tahun berapa, lalu di situ sudah mulai ditampilkan. Misalkan kita ingin melihat mereview metode pengembangan apa yang paling banyak digunakan ya. Misalkan ada yang SDLC, ada yang agile gitu ya. Nah, itu tuliskan. Oh, 5 artikel, 5 jurnal yang mengatakan metode pengembangan sistemnya SDLC itu ada 10, menggunakan agile itu ada 20. Nah, gitu. Nah, ini jawabannya. Nah, ini seperti apa namanya kumpulan ya hasil deskripsi daripada analisa data tadi itu ya, kita deskripsikan dalam bentuk kalimat. Kemudian yang kelima itu kesimpulan ya, kesimpulannya apa? Ini adalah narasi ya, bukan dalam bentuk angka 1 2 3 4 tapi narasi aja gitu ya. Kesimpulannya seperti apa? Lalu daftar pustaka. Yang perlu diingat adalah daftar pustaka ini karena penelitian ya dalam bentuk review, literatur review itu biasanya banyak ya. Itu banyak ya, selain tentang teori-teori juga sumber dari artikel yang kita baca itu gitu. Oke, gitu aja. Terima kasih. Jika ada yang belum paham silakan ditanyakan. Semoga bermanfaat ya.